Bab 1608. Deal. Iya, Grey Z menjawab ringkas. Memang benar saya sangat tertarik dengan seni bela diri, terutama seni bela diri Sunrise, dan saya selalu mengaguminya. Kali ini saya pergi ke aula seni bela diri untuk mengunjungi dan belajar lebih banyak, hanya ingin tahu lebih banyak. Li Wen tersenyum, sepertinya menjadi orang yang berbeda dari sebelumnya, sangat antusias. Jika Tuan Z bersedia membuka cabang di Korea Timur dan menyebarkan seni bela diri, itu akan menjadi hal yang menyenangkan. Saya ingin bekerja sama dengan Tuan Z dan Syam dalam hal ini. Dia berkata tidak ragu-ragu. Jika Grey Z dapat membuka pusat seni bela diri di Korea Timur, maka dia dapat menemukan cara untuk mempromosikan ketenaran seni bela diri dan membiarkan Grey Z menunjukkan lembaran tinju ke pameran di Korea Timur. Sesuatu akan tiba di Korea Timur. Mata Li Wen tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Ketika barang itu tiba di Korea Timur, itu berarti dikirim ke pintu rumahnya. Jika dia ingin mendapatkannya, apalagi yang bisa dilakukan Grey Z? Upaya tak henti-hentinya Tuan Z untuk mempromosikan seni bela diri, saya selalu mengagumi itu, lanjut Li Wen. Di Korea Timur, ada banyak orang yang meminati seni bela diri dan juga seni bela diri Sunrise. Ini adalah kesempatan yang baik untuk promosi. Di saat yang sama waktu ini juga merupakan kesempatan yang baik bagi kami orang Korea Timur untuk belajar lebih banyak tentang seni bela diri dan seni bela diri Sunrise. Wajahnya tampak tenang, tetapi kegembiraan dan kesenangan di matanya tidak dapat disembunyikan sama sekali. Li Wen berkata bahwa dia tertarik pada seni bela diri Sunrise, seolah-olah itu benar. Jadi, Ketua Li tertarik dengan kerja sama ini? Grey Z bertanya. Sangat tertarik, kata Li Wen cepat. Saya sangat senang sekali. Kalau begitu, kerja sama kali ini. Saya rasa kita bisa membahas lebih lanjut kondisi yang diusulkan Syam. Kita bisa perlahan-lahan berkoordinasi. Karena pusat bela diri super ingin membuka cabang di Korea Timur, saya sangat mendukung hal ini. Mari kita duduk dan membicarakan detail spesifiknya. Bagaimana dengan itu? Li Wen memotong. Grey Z duduk dan Li Wen mengikuti duduk. Mita Chan membuat teh lagi, dan mereka berdua seperti teman yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Jika mereka tidak tahu, ini adalah pertama kalinya dua orang bertemu, mereka akan merasa bahwa Grey Z dan Li Wen sudah pasti saling kenal selama lebih dari 10 tahun. Proses negosiasi santai dan rileks. Mereka maju selangkah dari kedua sisi, dan maju selangkah dengan sopan sehingga Li Tania dan Mita Chan, yang duduk di samping, hampir tidak bisa mempercayainya. Oke deal. 2 jam kemudian, Li Wen dan Grey Z berjabat tangan dan tersenyum. Saya di Korea Timur menantikan kunjungan Tuan Z. Menantikan pusat seni bela diri super di Korea Timur, seni bela diri seni nasional Sunrise. Itulah yang paling saya nantikan. Grey Z mengangguk. Itu saja. Baiklah. Mita Chan belum pernah melihat negosiasi yang begitu mulus, meski itu seperti perampokan. Untuk meminta percepatan, Li Wen memberikan lebih banyak konsesi untuk membantu masuknya Syam ke pasar Korea Timur dengan lebih lancar. Apakah dia melakukan amal? Li Wen dan orangnya dikirim ke lift, dan keduanya masih melambaikan tangan. Suasananya begitu harmonis dan luar biasa. Kak Grey, saya tidak mengerti. Mita Chan mengerucutkan bibirnya, dan ketika Li Wen dan yang lainnya pergi, tidak bisa tidak berkata. Mengapa Li Wen menerima kondisi yang tidak setara untuk membantu Syam memasuki pasar Korea Timur tapi justru merampok pasar mereka? Hal semacam ini, jangankan Li, bahkan jika itu saingannya, mungkin tidak mudah untuk menyerah. Grey Z menoleh, menatap Mita Chan, dan berkata dengan ringan. Itu karena mereka sangat percaya diri. Mereka berpikir bahwa selama keluarga Syam memasuki Korea Timur, itu akan menjadi milik keluarga Li mereka, jadi tidak peduli apapun kondisinya, itu hanya permintaan yang kecil.
Bab 1609. Percaya diri. Untuk jenis perusahaan grup multinasional, terutama di suatu negara yang memiliki posisi penting, mereka pasti sangat percaya diri. Kekuatan besar seperti keluarga Lee tidak pernah memandang orang lain dengan mudah. Mendengar kata-kata Gray Z, Mita Chan mengerti. Tapi, Kak Gray, mereka tidak tahu bahwa kita tahu apa yang mereka pikirkan. Kedengarannya sedikit cadel, tapi Gray Z mengerti. Mereka tahu bahwa kita tahu rencana mereka. Gray Z memandang Mita Chan, seolah-olah dia tercengang oleh kata-katanya sendiri. Dia terlalu malas untuk mengatakannya, biarkan dia perlahan-lahan memikirkannya. Jadi, ini jelas tentang kartu dan cara bermain. Babak ini tergantung pada metode dan kekuatan masing-masing. Mita Chan belum pulih, dan dia masih bingung tentang beberapa hal di benaknya. Gray Z telah kembali ke kantor Darah Syam dan melanjutkan berbaring. Li Wen dan rombongannya turun, masuk ke dalam mobil dan kembali ke hotel. Tanya saja. Di dalam mobil, Li Wen memberi Li Tania kesempatan langka untuk berbicara. Dia bersandar di kursi, tampak sedikit bangga, seolah segalanya berada di bawah kendalinya. Syam pasti tahu kalau mereka masuk ke Korea Timur, semua syarat akan berbalik ke mereka kan. Mereka juga raksasa di perdagangan. Meski tidak sebagus Lee, mereka sudah bisa berkembang sampai sekarang, dan jadi kecepatan yang begitu cepat jelas tidak sederhana. Mustahil bagi mereka untuk lalai dalam melihat maksud dan tujuan Lee, namun mereka tetap harus bekerja sama dengan Lee, yang niscaya sama saja dengan mencari kulit macan. Tentu saja mereka tahu, tetapi mereka terlalu percaya diri. Li Wen mendengus. Orang-orang ini pasti berpikir bahwa mereka dapat mengendalikan situasi, bahkan di Korea Timur. Karena semuanya berjalan lancar dari lahir hingga kebangkitan keluarga Syam. Tidak ada seorang pun di negara ini yang dapat menyaingi dan menyeimbangkan mereka, jadi mereka sedikit terlalu percaya diri. Dia dapat melihat ini. Dia lebih tahu, dan Gray Z dan yang lainnya juga mengetahui hal ini. Hanya saja setiap orang memiliki kepercayaan diri, jadi tergantung siapa yang lebih kuat saat ini. Terutama Gray Z itu, master dari Super Martial Arts Hall. Li Wen menyipitkan matanya, dengan tatapan tajam dan jijik. Pada pandangan pertama, dia adalah orang yang sombong. Saya benar-benar berpikir bahwa dia mengandalkan baulah seni bela dirinya sendiri. Bisakah Syam memiliki pijakan yang kokoh di Korea Timur? Bermimpi. Trik ini untuk memancing musuh masuk ke dalam, dan kemudian menangkap kura-kura di dalam guci, menutup pintu dan memukuli anjing itu. Dia pernah membaca seni buku perang. Li Wen sangat bangga, dan perkembangan segalanya berjalan lebih lancar dari yang dia kira. Sekarang semua orang tahu kartu satu sama lain, tapi itu hanyalah kartu di wajah. Ketika mereka tiba di Korea Timur, orang-orang Syam akan mendapat penolakan setiap hari dan alasan yang buruk. Memandangi wajah Li Wen, Li Tania tidak berani mengatakan apa-apa lagi dengan penampilan yang berpuas diri. Namun di dalam hatinya, dia masih bingung. Karena ini adalah kartu yang cemerlang, mereka memahami pikiran Syam dan Gray Z demikian pula. Gray Z dan Syam juga pasti memahami apa pikiran Li Wen, dan mereka pasti akan melakukan tindakan balasan. Dia tahu betapa hebatnya Lee, terutama di Korea Timur, itu hanya satu kata. Tidak ada yang bisa memanfaatkan Lee di Korea Timur. Hanya saja, pikiran Li Tania menunjukkan bahwa mata Gray Z sangat jelas saat dia berada di kafe hari itu. Bahkan menghadapi dirinya sendiri, Gray Z tidak memiliki pikiran apapun. Bagaimana orang seperti itu bisa sangat sederhana? Li Tania tidak terlalu percaya diri tentang dirinya sendiri, tetapi dia tahu bahwa jika seorang pria tidak tertarik pada wanita atau uang, orang seperti itu pasti memiliki obsesi yang lebih kuat.